Jadi geng yang mau makan serabi media. Ya, makan surabi ada, tapi juga makanan-makanan lainnya ada. Kayak makan western ada juga. Sapi hidup mati. Sapi hidup mau mati. Makanan sapi ada di sini. Tidak ada. Keren. Ada. Di sini tuh ada lab musik. Lab musik itu sampai jam berapa ya? Live musiknya dari setengah 8 sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Kecuali malam Jumat. Malam Jumat nggak ada band, nggak ada live musik karena Surabi Terasnya juga itu tutup jam 10. Tutup jam 10 langsung pengajian. Pengajian. Oke, langsung pengajian jadi yasinan. Kita ngaji ya, tahlil, yasin, sama ada ceramahnya sedikit. Di sini? Ya. Oh, luar biasa. Jadi ya karyawan aja sih semuanya gitu. Tapi ya itu rutin tiap malam Jumat. Tiap malam Jumat. Jadi geng di teras Serabi ya? Surabi Teras. Serabi Teras ini Bang Yadi di sini terus. Lab. Dan banyak artis yang sumari ya. Iya. Wah. Ya, kebetulan ini kan usahanya teman saya, saudara saya. Jadi saya di sini lagi belajar. Belajar apa Yadi? Belajar bagaimana cara servis orang, servis pengunjung, juga belajar saya cara marketing, cara menerima klien-klien. Itu jadi lagi banyak belajar lah di sini. Pokoknya kalau saya nggak ada kerjaan, saya ada di Surabi Teras. Masih di sini. Dan saya juga kedatangan abang saya. Nah, iya. Dari Grip. Ya, Jakarta Selatan. Orlap Jakarta Selatan. Sehat bang ya? Siap. Abang udah nyobain surabinya. Tahu Ki? Udah tadi. Saya udah nyobain. Udah. Alhamdulillah. Surabi originalnya tapi saya cobain tadi. Iya. Luar biasa. Mantap. Amin ya bang. Makasih banyak. Ya, yang pasti ya ini kelasnya ABCD bang. Dalam artian seperti ini. Orang tua masuk, anak muda apalagi anak kecil juga masuk. Karena suasananya kita bangun dengan sesuai dengan selera masing-masing generasi gitu kan. Tapi bukan nano-nano bukan ya? Jadi ya apa ya? Abang bisa lihat lah dari yang orang-orang tua ada. Iya, banyak ya banget kan? pengunjungnya nih. Gen Z-nya juga ada, terus pasangan yang ya seumuran 40-an banyak. Iya, gitu kan. ABG ada ABG. Anak-anak kuliah juga banyak. Iya. Ini anak-anak kuliah. Ya kan? Memang teras Serabi Restoran udah terkenal ya di Ciputat ya. Daerah Ciputat Bang dia. Luar biasa. Jadi yang mau makan serabi serba ala-ala apa namanya? Ya, tradisionalnya ada. Tradisionalnya kesini datangnya. Iya. Pokoknya. Rasanya ajib ya Bang Faisal ya. Cobain. Rasanya Apalagi ditemenin sama Ayadi nih. Wah, udah makin ini suasananya. jangan Makin manggil keren. A. Oh, jangan A. Kalau A kan ada singkatannya. Apa tuh? Aki-aki. Kalau Ki Haji pintar ya Ki doang, nggak ada A. Ya kan? Jadi yang namanya Ki itu nggak harus tua. Iya. Kalau AA udah aki-aki. Aki-aki. Paling bisa nih. Memang beliau asli dari komedian. Wah, tapi sekarang udah lama nih kayak nggak. Ini. Sekarang saya model. Catwalk. Oh, ini catwalk sekarang. Nyontoin kucing jalan. Catwalk.
catwalk. Udah pindah jadi catwalk. Ya, tetaplah saya masih seorang komedian karena memang kerjaan saya di profesi saya di komedian gitu. Tapi saya pengen ada sesuatu yang bisa buat masa depan saya, buat depan masa tua saya gitu kan, buat anak-anak ya. Jalan satu-satunya ini banyak belajar ya tentang kuliner, tentang marketing dan juga tentang servis ya pengunjung bagaimana gitu. Betul Bang Yadi, ini buat kedepannya keren nih karena pengunjungnya banyak banget ini. Waduh. Karena saya kedepannya pengen buka kafe. Ya walaupun pakai linggis dulu gitu. Ya malam udah tutup saya buka. Itu namanya ngerampok. Ngerampok. Kalau ngerampok kan nggak ketahuan. Pakai linggis. Ini orang tahu loh saya buka gitu. Oh jadi namanya apa? Tinggal nungguinnya doang. Bercanda ya. Ada planning apa lagi ya kira-kira ke depannya sama Bang Yadi? Planning sama Bang Yadi mudah-mudahan ya kita apa buat nanti di oper apa kan itu nggak tahu ya kan. Gitu. Ya kalau saya yang itu saya anggap positif, bisa membawa manfaat buat orang banyak. Amin, amin. Dan juga buat cari keberkahan kita. Iya, Kenapa betul. enggak gitu kan? Nomor Itu yang satu kita saya silaturahmi deh Bang Yadi. Nah, Ada keinginan untuk kolaborasi nggak sama Bang Yadi? Insya Allah ada nanti kita kolaborasi ya. Tahu tapi acara apa gitu ya? kira kayaknya acara-acara ini ya, debut apa. Wah, serem. Main debus berarti ini harus ikut serta berarti. Ini kan ini jangan kan ini abang kita nonton aja. Dia nyiapin beling lah. karena kan ketum ya, oh mainnya debus terus kalau ketum. Iya. Bang Hercules. Iya. Ya, kalau Ki Haji sendiri lagi sibuk apa ini? Sekarang masih misteri-misteri aja deh, Bang Yadi. Yang mana ada misteri, kita ada pocong tangkep. Itu lebih berat lagi. Iya. Iya. Angel ini, angel. Angel. Kalau itu kan nggak kelihatan, Iya. ditangkap. Apalagi yang kelihatan. Wah, ini Bukan ditangkap, bahasa Betawi ditenggelam. Ditekrep. Tenggelam. Tenggelam. begini. Iya. Makanya ditenggelam jadinya. Saya paham kan, saya orang Betawi. Itu. Kalau terus ke sarung. Ya yang pasti ya tayangan-tayangan yang membuat orang semakin yakin ya, Ya, betul. bahwa alam gaib itu ada ya. Alam gaib itu ada, betul. Karena di Quran juga ada, kita harus percaya sama yang gaib. Betul Bang Yadi. Bahwa kita harus percaya sama yang gaib. Berarti di rukun apa tuh? Rukun Islam atau rukun iman? Nah itu maksudnya rukun iman dong. Rukun iman. Jadi harus percaya dengan yang gaib itu. Bahwa di Al-Quran memang ada kan? Tuh. Jadi kalau kira-kira nanti saya ajak oleh untuk nangkap setan, kira-kira gimana tuh Bang Yadi? Siap gak tuh? Nah itu tuh. Berani nggak bang? Kalau saya ngeliat wujud takut saya. Tapi kalau roh halus itu sama ini nggak berani. Lalu nggak berani? Nggak berani. Karena takut lucu. Oh. Nah kalau untuk pengalaman gue, kedua anak saya memang Allah kasih kelebihan, dua anak saya. Oh, iya. Sama anak kedua. Punya kelebihan lah dari kecil memang. Allah kasih kelebihan itu juga bisa berinteraksi juga. Ya. Usia berapa tahun Kalau Bang bisa Yadi? diajak-ajak gitu kan. Usia berapa tahun Bang Yadi? Yang satu 22, yang satu 20. Cowok dua-duanya? Cewek, yang pertama cewek, yang kedua cowok. Dua-duanya punya kelebihan? Yang kedua penyanyi di manajemen Kang Sule, tapi nggak ada yang tahu kalau dia itu punya kelebihan. Karena saya juga nggak pernah bilang ke orang-orang. Yang satu apa lagi? Penyanyi sama Ruben di bagian kreatif. Setelah lulus kuliah dia, tapi nggak saya kasih tahu kalau anak saya itu punya kelebihan juga. Tetap disembunyikan. Itu saya sembunyikan karena memang kalau anak yang saya yang pertama itu orangnya kalem aja gitu, dia ngeliat apa juga kalem aja. Padahal dia tahu ya? Tahu dia ngeliat apa, dia diajak ngomong sama siapa. Kalau sama saya bilang gitu, kalau misalnya lagi jalan kemana ada ikan ngomong minta tolong gitu kan, tapi ada ikan minta tolong, tapi saya diam udah biarin aja. Kalau sebab
biar ngejepit katanya. Sebab kalau kita tolongin sekali katanya yang lain juga ngiri pada minta tolong. Ada yang minta tolong kasih tahu orang keluarganya lah, apanya kata dia gitu kan. Nah itu kalau anak saya yang nomor 2 memang agak lebih berani, agak lebih mengeksplor gitu. Jadi kalau bahasa anak sekarang mungkin apa, indigo kali? Nah seperti itu. Gitu ya. Tapi memang dari kecil sih. Iya, berarti indigo. Oh, jadi Allah kasih kelebihan ya. Yang mana orang tuh nggak bisa tapi dia bisa kan gitu. Melihat hal-hal gaib. Mungkin ada terahnya kali ya. Ada terang. Berarti Wah, ini tapi dari yang mana kakek saya, peuyut saya belum tahu. Tapi memang ada kakeknya istri itu yang makamnya selalu ramai kalau malam Jumat ditahlilin pagi. kalau gitu turunnya apa tanjakan Mbak Yadi? Turunnya apa tanjakan? Kayaknya agak menyamping ya, bukan tanjakan. Kayaknya lebih arah jurang gitu. Ya apa, tapi ya semuanya biarin aja. Mereka sekarang udah dewasa, jadi bisa apa namanya memfilter. Betul. Kontrol sendiri. Waktu masih kecil-kecil yang saya ngeri. Gitu, Pasti. Iya. Karena memang kalau bahasa anak sekarang tuh indigo. Jadi tanpa ada yang mendampingi pastinya bahaya. Nah, Gitu. Apalagi usianya masih labil kan gitu. Pastinya bahaya. Tapi kalau sekarang sudah dewasa kan setidaknya Bang Edi kasih arahan, kasih tahu kan gitu kan. Karena sering banyak laporan kan seperti ikan minta tolong, kan aneh. Iya. ikan mas lagi gede katanya, ikan mas. Ya, ada ikannya gitu. Dan itu betul-betul tuh saja katanya itu ikan kayak selirit ini diikat gitu. Jadi minta tolong minta dilepasin gitu. Jaring. Jaring Enggak, dia kayak diikat gitu. Kayak diikat jadi Dililit Bang Faisal, ya, dililit. mungkin bentuknya aja ikan mas gitu kan. Tapi kalau aku tolongin sih, aku ngeri yang lain minta tolong juga, pasti minta tolong sih. Ada yang minta tolong gimana kak gitu. Ya ada yang minta tolong kasih tahu keluarganya bahwa saya meninggal di sini. Kan ngeri gitu kan. Kita keluarganya di mana kita nggak tahu. Ya. Mau dikasih alamatnya apa semuanya kasih tahu. Ya takutnya kan orangnya yang pihak sananya nggak percaya gitu. Ya. Iya, pastinya begitu. Jadi ya anak saya yang pertama itu kalau ada ngeliat apa-apa ya udah dijalin aja. Jadi dia bisa mengkontrol, udah bisa mengkontrol. Dulu masih kecil-kecilan susah. Kalau lagi ngeliat apa, kata dia muter gitu kan, kepalanya muter. Tapi sekarang udah bisa mengkontrol. Apalagi yang laki memang agak berani gitu kan. Jadi bisa ya dikasih kelebihan bisa lihat Dua-duanya, laki perempuan. Padahal berarti dari kakek atau neneknya di sana sudah ada terah mungkin tadi. Jadi ketemu orang ini leluhurnya pesan gitu. Jadi misalnya sama anak saya sudah sampein gitu kan leluhurnya di belakang gitu. Saya jadi tapi ya itu percaya nggak percaya, saya percaya gitu. Anak saya gitu kan. Mungkin nggak mungkin dia bohong masalah apa lagi masalah gaib, dan saya udah mengikuti dari kecil gitu kan apa yang dia lihat. Jadi kalau saya masih kecil-kecil malah saya dudukin di suatu warung gitu kan, dia kabur ke pelukan saya. Karena ngeliat kan? Iya, karena ngeliat di belakang tukang yang masaknya ada apalah gitu ya. Jadi pakai penglaris apa Dia pasti tahu yang lihat ya. Jadi sahabat Piajal Bantani di mana-mana berada. Jadi ada kisah yang sangat menarik dari komedian Bang Yadi ini. Jadi putra dan putrinya memiliki kelebihan ya yang sangat luar biasa. Kalau bahasa anak sekarang tuh indigo disebutnya. Jadi bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata ataupun makhluk-makhluk astral. Begitu Bang Yadi ya.
Tapi saya juga dari kecil kaget gitu kan. Dia ngomong sama siapa nih anak gitu kan. Ngomong siapa ya? Saya dengerin aja, saya sama istri saya dengerin. Oh pelan-pelan, udah gerian dikit ABG, kalau ngeliat sesuatu yang agak ekstrim gitu, yang serem, pusing kepalanya. Pusing. Malah sekelilingnya tuh kelihatannya sama dia kelihatan gitu kan. Nah, mulai kuliah, mulai bisa mengkontrol. Karena kan makin kesini dia makin dewasa, ya kan, dia bisa memilah. Ya. Dan kalau ada saudara yang kesurupan, bisa dikeluarin. Alhamdulillahnya gitu. Ada saudara yang kesurupan gitu, bisa dikeluarin. Dua-duanya bisa ngeluarin, dua-duanya. Kalau dilihat secara zahir ataupun nyata, dikeluarin itu gimana Bang Edi? Dia secara anak sayanya, ya biasa aja. Apa ditarik gitu, apa ditiup? Paling dipegang doang. Ya dia tahu itu letaknya ada di mana gitu kan. Karena kan bisa lihat kan, kalau letaknya diketek, kalau di pala dia ambil, pegang gitu kan. Oh, dengan cara diambil mungkin dibuang. Dikira ditiup-tiup. Ditiup-tiup gitu. Nggak ada liriknya. Jadi nggak ditiup. Itu mau ulang tahun. Ya jadi ya nggak ada yang pernah saya kasih tahu tempat kerjaannya gitu. Tapi ya biarin aja, orang tahu sendiri, biarin. Jadi temen ataupun tetangga nggak ada yang tahu ya? Ya kamu juga jangan berkoar-koar, kamu bisa apa, bisa apa, jangan. Karena nanti timbulnya orang yang percaya bisa tambah yakin, orang yang nggak percaya jadi fitnah. Jadi fitnah, betul. Jadi ya sembunyiin aja lah. Soalnya jadi mengada-ngada kan gitu ya. Bagi orang yang awam, yang tidak tahu, jadi mengada-ngada. Segala kelebihan sembunyiin aja. Paling dia sama orang-orang terdekat, misalnya baru kenal dan itu temen karib saya banget gitu. Ya. Ini leluhurnya pesan ini gitu. Jadi disampaikannya ke anak saya, karena mungkin kalau makhluk gaib itu sama yang bisa ngelihat kontak kali ya. Kontak ya Mas. Iya. Yaki ya. Iya. Jadi pantesan gitu. Jadi kok pesennya ke anak gitu kan. Jadi sampai. Tapi kalau pernah ditelusuri, itu dari mana Bang Edi? Ya kayaknya sih kakeknya istri itu kan. Tahu dari istri? Kakek dari istri, malah kakeknya istri itu dulunya ya orang yang dituakan juga lagi. Makamnya ada di Tangerang, dan saya dengar sih kalau orang patah tulang diginin aja langsung lurus lagi gitu. Itu zaman beliau hidup, yang saya dengar sih begitu. Dan beliau juga banyak murid-muridnya, dari perislatannya, dari grup majelisnya gitu. Jadi kalau malam Jumat makamnya ramai gitu. Sampai sekarang masih ramai. Sampai sekarang. Makanya makamnya tuh dibuatkan pendopo. Nggak tahu siapa yang bikin gitu kan. Jadi mungkin keluarganya saya nggak tahu, apa anak-anak yang di sana, dan apa murid-muridnya saya nggak tahu. Tapi malam Jumat selalu ramai kan. Mungkin murid-muridnya atau orang-orang yang mahabbah mungkin sama beliau ya, semasa hidupnya dulu mungkin ya. Mungkin punya sesuatu lah yang bisa dimintain doa atau apa. Iya. Saya nggak tahu ya. Kalau itu berarti seolah seperti mengharap keberkahan lah dari kakek gitu kan. Mungkin ada keturunan, dan saya yakin tiap orang itu misalnya di Aji juga pasti terahnya dulu ada leluhur-leluhurnya memang bergerak dalam bidang yang sekarang ada, betul. Dulu sih ada kayak saya dibilang komedian, mungkin dulunya ada kakek-kakek saya yang kalau ngomong lucu-lucu gitu kan. Saya yakin itu, karena bapak saya, ibu saya kalau bercanda juga yang nggak ada di pikiran pelawak tuh, kok dia bisa lucu. Saya sering saya pakai bahan-bahannya orang tua saya gitu. Jadi, iya, misalnya ada tukang itu, orang tua saya lagi ngerjain di kontrakan gitu kan, tukang namanya Mamak, tukangnya Mak, lu istirahat gitu. Sambil istirahat angkatin bata, angkatin semen ya. Jadi orang kapan istirahat
kayak gitu apa bercanda tapi Jadi lawakan akhirnya. jenius ini. Ah. Sampai istirahat, tapi orang suruh ngangkat bata. Kapan istirahat? Iya. Iya, siap. Oke, makasih banyak sahabat Ki Haji Al-Bantani dimanapun Anda berada. Itu sebatas obrolan dengan Bang Yadi, yang mana beliau punya cerita misteri yang luar biasa kepada kedua anaknya ataupun putra dan putrinya. Jadi tonton terus, pantengin terus di channelnya Ki Haji Al-Bantani. Makasih banyak Pak Yadi. Jangan sampai nggak nonton ya channelnya Ki Haji ya. Jangan lupa subscribe, like and comment. Ya, pokoknya jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Gratis. Makasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Faisal, makasih Bapak.